Persilakan Dr. Rima Iminda. Terima kasih Dr. Yudianto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Alamsyah, bos saya di Pokja Infeksi, dan juga teman sejawat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat belum ya Dr. Yudi? Sudah, Ya. buat kita dua. Ya. Topik pada pagi hari ini setelah Dr. Alam adalah bagaimana efek dari COVID-19 selama kehamilan, terutama untuk morbiditas dan mortalitas maternal. Jadi karena judulnya maternal, sebenarnya neonatalnya tidak banyak saya bahas, tapi ada sedikit beberapa yang akan dibahas. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, dan mungkin sebelum teman sejawat di sini merekomendasikan ibu-ibu hamil untuk melakukan vaksinasi, tentunya kita pertama kali adalah memberikan edukasi seberapa sih pengaruhnya COVID-19 pada kehamilan. Dan pertanyaan kedua adalah apakah ibu-ibu hamil beresiko untuk infeksi COVID lebih besar dibandingkan ibu-ibu yang tidak hamil. Yang ketiga, pengaruhnya infeksi COVID pada kehamilan dan juga pada neonatusnya di kemudian hari. Sekarang kita bahas yang pertama. Apakah ada perubahan fisiologis pada kehamilan yang menyebabkan ibu hamil tersebut resiko untuk terjadinya infeksi COVID lebih besar? Jawabannya iya, ada beberapa perubahan fisiologis pada kehamilan yang meningkatkan resiko infeksi, bukan hanya COVID sebenarnya, tapi juga infeksi saluran nafas yang lainnya. Yang pertama adalah akibat peningkatan dari hormon estrogen dan progesteron, menyebabkan edema dari saluran nafas bagian atas, sehingga hal ini menyebabkan ibu hamil lebih beresiko untuk mengalami infeksi saluran nafas bagian atas. Yang kedua, terjadi penurunan kapasitas reserve dari respirasi. Yang ketiga, karena kehamilan semakin besar, dengan uterus yang semakin besar maka akan menekan diafragma sehingga menyebabkan ekspansi atau restriksi dari paru-paru yang menyebabkan gangguan pernafasan lebih mudah terjadi pada ibu hamil. Berikutnya, kalau kita lihat case fatality rate dari infeksi-infeksi saluran nafas yang lain, misalnya pada saat pandemik influenza, contohnya pada tahun 1918 sampai 1919, kita dapatkan data bahwa case fatality rate-nya hingga 50%, terutama apabila pajanannya terjadi pada saat trimester ketiga. Selain itu, pandemik Asian flu yang terjadi pada tahun 1957 sampai 1958 juga didapatkan data bahwa case fatality rate pada ibu hamil itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan pada yang tidak hamil. Ini akibat perubahan fisiologis pada respirasi. Ini adalah perubahan fisiologis pada fungsi paru yang lain, di mana kita lihat perubahan ini terutama terjadi pada saat usia kehamilan 24 minggu ke atas. Salah satunya adalah penurunan expiratory reserve volume yang menyebabkan penurunan dari kapasitas residual fungsional, peningkatan ventilasi, jadi mungkin pasien merasakan bahwa kok saya rasanya sesek ya dok ya, mungkin sebenarnya bukan sesak tapi ventilasinya yang meningkat akibat tidal volumenya yang meningkat dan terutama pada kehamilan aterem. Juga terjadi penurunan resistensi vaskular dari pulmonal dan juga konsumsi dari oksigennya meningkat terutama pada saat trimester ketiga. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang terinfeksi COVID pada saat trimester ketiga, maka keluhan respirasinya akan lebih jelas dibandingkan trimester 1 ataupun trimester kedua awal. Kenapa? Karena perubahan fisiologis inilah yang menyebabkan gejala respirasinya menjadi lebih dominan dibandingkan trimester 1 dan juga trimester 2. Dan akibat perubahan pulmonary fungsi dari paru inilah yang juga menjadi pertimbangan kita sebagai OB-GYN untuk melakukan terminasi kehamilan pada pasien-pasien COVID dengan gejala berat yang terutama resiko untuk terjadi acute respiratory distress syndrome. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi dari pernafasannya pada saat infeksi COVID. Nah, perubahan fisiologis pada kehamilan yang kedua, selain perubahan pada respirasi adalah perubahan pada sistem imunologi. Seperti kita ketahui, kehamilan itu merupakan proses atau inflammatory state, terutama pada saat trimester ke-1, ini bisa dilihat, dan juga trimester ketiga. Kenapa trimester 1 terjadi pro-inflammatory state? Sebenarnya tujuannya adalah untuk terjadi implantasi embrio dan pembentukan plasenta. Di mana pada saat trimester ketiga, pro-inflammatory state ini dibutuhkan tujuannya adalah untuk persiapan persalinan.
Dan ini mempengaruhi apakah seorang ibu hamil resiko untuk terjadinya infeksi atau tidak karena perubahan dari regulasi respon imun terutama trimester 1 dan juga trimester ketiga. Kalau kita lihat yang berhubungan dengan COVID, di mana untuk bisa sebagai host reseptor dari COVID itu adalah ACE2. Kalau kita lihat pada saat kehamilan, sebenarnya ACE2-nya pada saat trimester 1 ini lebih rendah dan meningkat tajam trimester kedua dan trimester ketiga. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat sebenarnya lebih banyak ibu hamil trimester kedua dan trimester ketiga yang terinfeksi COVID dibandingkan yang trimester 1. Karena kadar dari S2 ini yang lebih tinggi pada saat trimester kedua dan trimester ketiga. Sebenarnya sistem imun ibu itu memang sudah disiapkan untuk menghalangi adanya invasi patogen. Baik dari sel imun innate, misalnya contohnya natural killer cell dan juga monocyte. Dan ini yang, tapi kalau misalnya kita lihat, pertama pada saat trimester 1 angka dari CD4 dan CD8 ini agak lebih rendah dibandingkan trimester kedua dan trimester ketiga. Jadi tapi sesuai dengan S2 yang lebih rendah, maka kemungkinan infeksinya lebih sedikit, tapi kalau terinfeksi karena CD4 dan CD8-nya rendah, maka kemungkinan untuk bergejala lebih besar dibandingkan trimester kedua dan trimester ketiga di mana CD4 dan CD8-nya sudah mulai meningkat. Kalau misalnya kita lihat ekspresi dari S2, ini akan mempengaruhi kira-kira gejala-gejala di organ apa saja yang bisa bermanifestasi. Kalau kita lihat ekspresinya itu ada banyak, contohnya ada di otak, ada di mata, ada di hidung, ada di mulut, tiroid, jantung dan pembuluh darah, paru, hati, ginjal, dan juga lambung, pankreas, usus, dan juga sistem reproduksi, baik laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita lihat, karena kita membicarakan tentang maternal, maka S2 ini bisa ditemukan di ovarium, bisa ditemukan di oosit, uterus, vagina, dan juga plasenta. Namun yang perlu kita ingat, meskipun S2 itu sebagai host reseptor dari SARS-CoV-2, untuk bisa masuk ke dalam sel, SARS-CoV-2 ini membutuhkan protease untuk cleavage dari protein spike-nya untuk bisa masuk ke dalam sel, yaitu TMPRSS. Ada banyak penelitian yang mencoba melihat kadar S2 dan TMPRSS baik di organ-organ sistem reproduksi wanita dan juga plasenta, dan penelitiannya terutama di plasenta, meskipun S2-nya ditemukan cukup banyak baik di sitotrofoblast dan sitotrofoblast ataupun di endotel, namun TMPRSS-nya sangat sedikit. Oleh karena itu mungkin ini yang menjadi alasan kenapa kok ibunya terinfeksi, mungkin di plasenta juga bisa ditemukan virusnya, tapi untuk vertical transmisi ditemukan saat ini prevalensinya masih sangat kecil, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat gejala, baru nanti kita lihat laporan-laporan dari berbagai systematic review yang ada mulai dari varian alpha, delta, dan lain-lain, dan omikron juga. Nah, bagaimana bisa menimbulkan gejala? Sebenarnya SARS-CoV-2 bisa secara langsung melalui S2 yang bisa memberikan gejala yang berhubungan dengan respirasi, jantung, ataupun ginjal, hepar, dan juga otak. Dan juga mungkin bisa plasenta. Tapi juga bisa bersifat sebagai tidak langsung. Jadi gejalanya itu timbul akibat peningkatan sitokin proinflamasi, sebagai contoh adalah interleukin 6, interleukin 8, interleukin 1 beta, yang menyebabkan suatu gejala yang kita katakan sebagai systemic inflammatory response syndrome. Untuk plasenta sendiri bisa disebabkan karena direct atau bisa disebabkan karena indirect. Akibat kedua hal ini maka bisa menyebabkan gejala dan juga bisa menyebabkan konsekuensi untuk kehamilannya, yang bisa ditemukan salah satunya adalah kelahiran preterm, janin, pertumbuhan janin terhambat, ataupun asfiksia janin, ataupun stillbirth atau lahir mati. Ini mungkin kalau bisa saya simpulkan, luaran kehamilan akibat COVID karena akibat terjadi peningkatan sitokin proinflamasi, baik interleukin ataupun TNF-alpha, maka pada maternal bisa menyebabkan ARDS, menyebabkan DIC, menyebabkan kelainan ginjal, pneumonia, sepsis, dan juga cytokine storm. Dan juga yang berhubungan dengan kehamilan, resiko untuk terjadinya keguguran, kelahiran preterm, IUGR, dan juga IUFD. Dan yang perlu kita ingat, pengaruhnya ke janin yang nanti akan berpengaruh ke neonatus adalah adanya maternal immune activation. Akibat peningkatan sitokin proinflamasi pada maternal akan menyebabkan peningkatan inflamasi pada janin, terutama pada otak, yang nantinya anak ini setelah dilahirkan resiko untuk terjadi cerebral palsy,
terjadi skizofren, autism, ADHD, dan juga kelainan mental yang lain. Nah, ini karena COVID ini 2 tahun ya, jadi untuk data apakah neonatus yang dilahirkan pada ibu yang terinfeksi COVID, apakah angka kejadian skizofren, autism, ADHD, dan kelainan mental lainnya meningkat atau tidak, masih belum ada laporannya. Tapi ini difikirkan akan terjadi karena akibat dari maternal immune activation. Kadang-kadang kita menemukan pasien COVID banyak dengan gejala seperti preeklamsi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nanti kita akan lihat juga laporan-laporan dari luar bahwa COVID itu meningkatkan resiko kejadian preeklamsi. Karena pada saat kehamilan terjadi peningkatan regulasi dari S2 reseptor, di mana hal ini mengakibatkan risiko untuk terjadinya infeksi COVID pun juga akan meningkat. Akibat adanya ikatan virus dengan S2 tersebut akan menyebabkan peningkatan dari angiotensin 2 dan down regulation dari angiotensin saja, sehingga terjadi peningkatan rasio antara angiotensin 2 dan angiotensin, di mana hal ini menyebabkan vasokonstriksi, yang nantinya pada hamil memberikan gejala hipertensi atau preeklamsi dan juga beresiko mengalami kelahiran preterm dan juga pertumbuhan janin terhambat. Nah, apakah ada faktor resiko yang menyebabkan seorang ibu hamil itu memberikan gejala atau tidak? Dan kalau memang memberikan gejala, apakah dia gejalanya ringan atau sedang atau berat? Ada berbagai faktor resiko yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah faktor dari maternalnya. Bagaimana usia ibunya? Dan juga yang faktor berpengaruh lain adalah ras. Yang kedua adalah faktor nutrisi dari ibu. Apakah ibunya underweight ataukah ibunya obesitas? Atau ibunya dengan defisiensi mikronutrien tertentu, atau ibunya mungkin dengan ada komorbid, misalnya ibunya dengan penyakit autoimun misalnya, atau ibunya dengan penyakit ginjal, hipertensi, diabetes mellitus, ataupun memang ibunya juga sudah ada infeksi yang lain yang memang akan berpengaruh terhadap respon imunnya, misalnya pasien dengan TB atau pasien dengan HIV, dan sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap keparahan dari gejala pada ibunya. Selain itu, ada juga pregnancy specific factor. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa ada perubahan fisiologis pada kehamilan seperti perubahan respon imun, perubahan kardiopulmonal, tapi juga ada faktor lain, misalnya kapan terinfeksi COVID-nya. Apakah kalau terinfeksi COVID pada saat trimester 1, luarannya akan berbeda dibandingkan kalau infeksinya terjadi pada saat trimester kedua atau trimester ketiga? Yang mana yang lebih berat atau menimbulkan efek samping yang lebih banyak? Yang berikutnya, kalau misalnya ibunya memang sudah ada komplikasi kehamilan, misalnya ada diabetes mellitus gestasional, atau ada preeklamsi dengan komplikasi yang lainnya. Ini akan mempengaruhi kemungkinan luaran kehamilan. Ini sebelah kanan bisa kita lihat, kalau faktor ibunya memiliki ada komorbid paru yang lain, maka kemungkinan untuk mengalami COVID berat itu 4 kali lebih besar, atau ada hipertensi juga 3,5 kali lebih besar, diabetes 2 kali lebih besar, dan obesitas kurang lebih sekitar 2 kali lebih besar. Ini publikasi pada tahun 2020 sebenarnya, tapi ada beberapa publikasi yang lain mengemukakan faktor-faktor di mana seorang ibu hamil beresiko untuk kejadian COVID yang derajat sedang berat. Salah satunya adalah faktor ras, indeks massa tubuh obesitas ataupun overweight, adanya komorbiditas sebelum kehamilan, usia di atas 35 tahun, dan sosial ekonomi yang rendah. Nah, ini mungkin saya akan khusus membahas tentang mengenai nutrisi. Karena mungkin Indonesia salah satunya ada beberapa masalah nutrisi, sebagai contoh kurang energi kronik atau hyponutrition. Kalau kita lihat data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, angka kejadian kurang energi kronik pada ibu hamil sekitar 23%. Tapi jangan lupa juga bahwa sebenarnya obesitas merupakan masalah utama, terutama pada ibu hamil, di mana kalau angka kurang energi kronik sekitar 20%-an, sebaliknya angka obesitas pada ibu hamil sekitar 36%-an. Artinya obesitas itu lebih besar pada ibu hamil dibandingkan yang kurang energi kronik. Di mana indeks massa tubuhnya dihitung pada saat sebelum hamil ya, bukan pada saat hamil, karena kalau saat hamil ya memang karena berat badannya naik, rata-rata akan menjadi obes. Yang kedua, resiko kita terutama di Indonesia adalah defisiensi mikronutrien bukan merupakan hal yang jarang. Misalnya contohnya adalah defisiensi vitamin A atau vitamin D, defisiensi anemia, defisiensi besi, atau kalau misalnya kita lihat data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, di mana anemia pada ibu hamil 48,9%, di mana angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2013, yaitu 38,6%.
Dan juga ada defisiensi mikronutrien yang lain, misalnya zinc. Penelitian kami pada ibu hamil, 234 ibu hamil trimester 1 di Jakarta, didapatkan kadar zinc di bawah normal, itu sekitar 75%. Dan vitamin D juga kami dapatkan 99% memiliki kadar vitamin D di dalam serum, itu kurang dari 30 nanogram. Artinya, keparahan gejala pada ibu hamil yang mungkin bisa menyebabkan mortalitas juga dipengaruhi oleh nutrisi yang perlu kita pertimbangkan pada saat melakukan tata laksana pada ibu hamil. Karena kalau misalnya ini bisa diatasi, mungkin kita tidak mencegah infeksi 100%, tapi kita bisa mengurangi keparahan pada saat kehamilan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi gejala dari ibu hamil adalah variasi genetik dari COVID itu sendiri atau SARS-CoV-2 itu sendiri. Kalau kita lihat pada awal-awal timbulnya SARS-CoV-2 pada tahun 2020, lalu kemudian pada saat pertengahan ditemukannya varian Alpha di Inggris, lalu pada saat Oktober 2020 ditemukan varian Beta di South Africa, lalu 2021 Januari ditemukan varian Gamma, lalu kemudian ditemukan varian Delta bulan Mei awalnya, dan sekarang Omicron. Dan apakah varian-varian ini akan mempengaruhi gejala atau tidak pada ibu hamil, nanti kita lihat. Karena kalau misalnya kita lihat pada saat awal-awal jurnal COVID dipublikasi, terutama 2020, itu dikatakan bahwa tidak terjadi peningkatan mortalitas pada ibu hamil, meskipun perawatan rumah sakit dan ICU-nya meningkat. Tapi dikatakan masih cukup aman. Tapi agak berbeda pada saat varian Delta. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini contohnya pada saat 2020, ini tipenya masih belum bisa dikonfirmasi karena baru ya pada saat itu COVID. Ini di South Africa, saya tidak menemukan yang di Indonesia evolusi dari varian COVID ini. Lalu kemudian Beta, Alpha, Delta, dan Omicron. Mungkin kurang lebih juga sama dengan kita di sini waktunya variasi dari genetik dari COVID ini sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana pregnancy outcome yang disebabkan karena COVID-19 dilihat dari systematic review dan meta-analisisnya. Apabila dibandingkan COVID-19 dibandingkan dengan ibu hamil tanpa COVID-19, bisa dilihat di sini bahwa terjadi peningkatan kejadian preeklamsi, kemungkinan lahir mati, resiko masuk ICU-nya 5 kali lebih besar, resiko kelahiran preterm, dan juga untuk neonatusnya kemungkinan untuk masuk NICU 3,69 kali lebih besar, kurang lebih 3,7 kali lebih besar. Nah, berdasarkan gejala yang ada atau tidak gejala, yang ada gejala resiko untuk membutuhkan ventilasi mekanik 16 kali lebih besar, SC dan juga kelahiran pretermnya juga lebih besar. Meskipun sebelumnya laporan awal yang terutama penelitiannya dari Cina, dari Wuhan, itu menggambarkan bahwa tidak ada peningkatan dan mortalitas baik untuk maternal ataupun neonatalnya. Nah, apabila dibandingkan berdasarkan severity-nya dari yang ada gejala membandingkan antara ringan dan berat, bisa dilihat di sini bahwa yang COVID-19 berat, resiko preeklamsinya lebih tinggi. Begitu pula diabetes mellitus gestasional, fungsi hati, limfopeni, masuk ke ICU, membutuhkan ventilasi mekanik, SC, kelahiran preterm, berat badan lahir rendah, dan yang menyebabkan neonatusnya membutuhkan perawatan di NICU dan juga kematian neonatalnya juga meningkat. Ini adalah systematic review yang dikeluarkan pada tahun 2021. Jadi bukan hanya mengambil jurnal-jurnal yang dipublikasikan dari Wuhan, tapi juga dari jurnal-jurnal yang lain yang mungkin ditemukan di Brazil, Inggris, dan lain-lain. Jadi sudah ada perbedaan. Dan ini yang dilaporkan di Intercovid Multinational Cohort Study, di mana Indonesia, terutama Surabaya, masuk ke dalam publikasi ini. Dari manuskrip ini kita bisa lihat bahwa meskipun wanita tanpa gejala, tapi tetap memiliki morbiditas maternal yang lebih tinggi. Dan juga kemungkinan untuk kejadian preeklamsinya juga lebih besar. Mungkin tadi kita sudah jelaskan di atas, karena peningkatan atau upregulation dari angiotensin 2 dibandingkan angiotensinnya, sehingga bersifat sebagai vasokonstriktor yang menyebabkan hipertensi atau preeklamsi. Dan kalau kita lihat pada ibu-ibu yang positif COVID, ternyata ditemukan 13% neonatusnya juga positif.
Ini hasil dari penelitian tersebut bahwa preeklamsinya meningkat, selain itu kemungkinan untuk masuk ICU dan HCU juga meningkat, kematian maternalnya pun 22 kali lebih besar. Artinya COVID pada kehamilan itu bukan sesuatu yang ringan, dan ini mungkin bisa dipakai teman sejawat untuk melakukan edukasi pada ibu hamil yang mungkin masih takut untuk divaksin. Kita harus memberikan edukasi bahwa keuntungan vaksin itu lebih baik dibandingkan tidak divaksin untuk keparahan dari COVID, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini mengenai luaran kehamilan pada varian Delta. Kalau systematic review tadi itu belum masuk yang varian Delta, tapi baru masuk yang varian Alpha dan Beta, dan yang tipe lain yang belum tahu variannya apa. Tapi kalau kita lihat di varian Delta, usia kehamilan pada saat diagnosis itu lebih rendah dibandingkan yang tahun 2020. Jadi ini perbandingkan kasus-kasus pada tahun 2020 dibandingkan kasus-kasus pada tahun 2021, di mana pada Delta itu usia kehamilannya lebih rendah, yaitu 33 minggu versus 36 minggu. Selain itu, ada tidaknya gejala lebih banyak pada yang 2021 dibandingkan yang tahun 2020. Jadi simptomatiknya yang 2021 62%, sedangkan 2020 38%. Begitu pula kebutuhan untuk oksigennya lebih besar yang Delta, meskipun untuk ventilasi mekanik, ECMO, ICU, dan vaksin COVID ini tidak berbeda bermakna, namun kalau kita sebagai dokter, kalau kita melihat angkanya, kalau kita lihat presentasinya terjadi peningkatan. Contohnya, pada tahun 2020 tidak ada yang membutuhkan ventilasi mekanik. Tapi pada tahun 2021 ini ada yang membutuhkan, yaitu 1 orang. ECMO juga membutuhkan 1 orang, admisi 1 orang, dan usia kehamilan ini tidak, kalau kita lihat 15% dan 27% untuk kelahiran preterm, meskipun P-nya tidak bermakna, tapi menurut saya itu bedanya cukup jelas. Nah, ini dilihat dari kemungkinan berat atau kritis akibat varian Delta pada kehamilan, ini bisa kita lihat dari berbagai minggu. Ini yang dipublikasi pada tahun 2022, dan kita lihat kalau merah itu artinya COVID derajat berat atau kritikal, mulai dari bulan Juli hingga bulan Agustus terjadi peningkatan COVID-19 yang severe ataupun kritikal yang membutuhkan perawatan ICU, dan terutama ini disebabkan karena varian Delta. Jadi terjadi peningkatan keparahan COVID-19 pada kehamilan dengan varian Delta. Nah, ini risk ratio untuk masuk ICU dan juga kebutuhan ventilasi mekanik akibat COVID, di mana meningkat kurang lebih sekitar 3 kali dan kematiannya meningkat kurang lebih sekitar 2 kali. Nah, apakah ada perbedaan luaran kehamilan pada ibu-ibu yang divaksinasi dibandingkan yang tidak divaksinasi? Nah, ini saya dapatkan datanya di 6 negara Eropa. Tadi mungkin Dr. Alam juga sudah menyebutkan penelitiannya, tapi ini teman sejawat bisa sebagai bahan edukasi, meskipun di 6 negara tersebut masih dikatakan vaksinasinya masih low, masih belum terlalu banyak, karena estimasi yang mendapatkan vaksin itu masih 22%. Namun untuk yang masuk ke critical care, yang divaksinasi dibandingkan yang tidak divaksinasi itu jauh lebih kecil yang divaksinasi dibandingkan yang tidak divaksinasi. Ini penelitiannya baik di Inggris ataupun di Belanda, di Norway dan Finland. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk masuk critical care itu bisa dihindari dengan melakukan vaksinasi pada ibu hamil. Ini penelitian di Scotland. Ini bisa kita lihat juga bahwa persentase ibu dengan SARS-CoV-2 yang perlu masuk ke ICU, atau mungkin yang nomor 2 dulu deh. Kalau kita lihat memang vaksinasi ataupun tidak vaksinasi bukan berarti dengan divaksin kita sama sekali tidak terinfeksi COVID. Jadi ini kalau misalnya kita lihat yang fully vaccinated pun, yang warna kuning, ini masih ada kemungkinan terinfeksi. Tapi apakah dia membutuhkan perawatan rumah sakit? Jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak divaksinasi. Dan jauh lebih kecil juga yang dibandingkan yang vaksinasinya baru 1, artinya belum komplit. Dan dibandingkan dengan critical care admission, kalau kita lihat ini yang divaksinasi ini hanya 1 kotak, baik yang fully vaccinated ataupun partially vaccinated dibandingkan yang unvaccinated. Jadi artinya ini kita bisa ngomong bahwa dengan vaksinasi bisa mengurangi kemungkinan keperluan masuk rumah sakit dan juga untuk masuk perawatan HCU ataupun ICU. Nah, karena kita membicarakan ibu hamil, tentunya kita bukan hanya membicarakan tentang maternal, tapi juga faktor dari plasenta.
di mana faktor plasenta inilah nanti apabila terjadi masalah bisa menyebabkan komplikasi pada kehamilan sebagai contohnya preeklamsi, kelahiran preterm, dan juga IUGR. Apakah dikatakan plasenta tidak mungkin terinfeksi COVID? Kenyataannya ada yang menemukan nukleokapsid dari virus tersebut di plasenta. Bagaimana bisa terjadi? Bisa karena injury dari sitotrofoblast, bisa dari transitosis, atau bisa dari sel imun maternal yang terinfeksi atau transmisi dari endotelial melalui ekstravirus trofoblast. Tapi sebenarnya ada faktor pertahanan di plasenta, misalnya physical barrier di sitotrofoblast atau pertahanan sistem imun di darah maternal, misalnya contohnya miR-RNA, nuklear faktor kappa beta, dan interferon tipe 3. Dan plasenta sendiri baik di sisi maternal ataupun di sisi janin juga memiliki respon imun, contohnya adalah natural killer cell, makrofag, dan juga Hofbauer cell. Dan dari penelitiannya ternyata ibu-ibu yang terinfeksi COVID didapatkan plasentanya ada patologi, contohnya limfosit desi-2-nya meningkat, adanya malperfusi vaskular dari maternal yang ini mungkin bisa menyebabkan IUGR, dan juga malperfusi dari vaskular fetal, bisa menyebabkan chorioamnionitis yang bisa menyebabkan resiko untuk terjadi preterm, adanya fibrin intervillus yang meningkat, dan filitis yang mungkin salah satunya berisiko untuk kejadian preeklamsi. Nah, apakah ada hubungannya luaran kehamilan terhadap kapan waktunya terinfeksi COVID? Kalau misalnya kita lihat di sini, angka kemungkinan stillbirth itu lebih banyak terjadi pada ibu-ibu yang terinfeksi COVID-nya trimester 1 dan juga trimester kedua. Begitu pula untuk kemungkinan kelahiran pretermnya. Lebih besar kemungkinannya apabila seorang ibu tersebut terinfeksi pada trimester 1 dan trimester ketiga. Sebaliknya, resiko untuk terjadinya IUGR lebih besar kemungkinan terjadi apabila infeksi COVID-nya terjadi pada saat trimester ketiga. Ini yang mungkin bisa dilihat di sini bahwa ada pengaruhnya usia kehamilan pada saat terinfeksi COVID terhadap keluaran kehamilan. Ini mengenai transmisi vertikal, meskipun dikatakan jarang, tapi tetap ada kemungkinan. Ini penelitiannya melihat di plasenta, tali pusat, dan juga dilihat IgM dari darah neonatusnya, dan bisa dilihat berapa persentasenya, dan dikatakan bahwa kemungkinan transmisi vertikal yaitu 2-3%, namun gejalanya kecil. Apakah bisa transmisi pada saat menyusui? Penelitiannya menunjukkan bahwa RNA dari SARS-CoV-2 itu tidak dideteksi pada saat di ASI, tapi bisa ditemukan adanya antibodi spesifik imunoglobulin A terhadap SARS-CoV-2 dan juga imunoglobulin G yang dikatakan bahwa antibodi tersebut bisa menetralisasikan dan bersifat sebagai proteksi untuk neonatusnya. Ini slide terakhir dari saya. Kesimpulannya adalah keparahan COVID-19 pada kehamilan itu sangat dipengaruhi oleh satu faktor risiko maternal, misalnya usia, ras, sosial ekonomi, adanya komorbid, malnutrisi, dan vaksin atau tidak vaksin. Yang kedua adalah pregnancy specific factor, misalnya perubahan fisiologis pada kehamilan, usia kehamilan saat terinfeksi, dan komplikasi selama kehamilan. Yang ketiga adalah genetic variance COVID-19, mungkin kalau kita lihat misalnya Delta lebih parah dibandingkan Alpha, Beta, ataupun Omicron. Mudah-mudahan tidak ada lagi genetik varian COVID-19 yang akan datang dan tidak memberikan komplikasi yang lebih parah dibandingkan Delta. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yudianto, apabila ada yang kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.